Sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar mengenai membaca hasil ukur panjang menggunakan jangka sorong maupun penggaris. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur panjang menggunakan micrometer scope. Seperti yang kalian lihat di tampilan simulasi ini adalah contoh gambar micrometer scope. Terdiri dari ini selubung utamanya, disinilah skala utama berada. Ini adalah skala noniusnya atau skala anaknya. Ini adalah tombol pengunci agar skalanya tidak bergerak. Ini adalah rahang geser yang dia bisa diputar maju maupun diputar mundur. Jadi menggesernya dengan cara diputar. Dan di sini adalah benda yang akan diukur panjangnya, baik berupa panjang itu sendiri, berupa lebar, diameter, ketebalan, dan lain-lain. Bagaimana cara mengukurnya? Pertama adalah letakkan benda di tengah-tengah rahang geser ini. Kemudian kalian putar sampai pas, sampai mentok. Nah, kalau sudah, lalu dikunci sampai ceklik ke arah sebaliknya. Kemudian kita baca hasil ukurnya. Itu cara menggunakannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membacanya? Mari kita perbesar. Ini dia kalau kita zoom. Micrometer scope biasanya skala maksimalnya adalah 15 mm. Jadi lebih dari 15 mm atau 1,5 cm ya, dia sudah tidak dapat digunakan untuk mengukur lagi. Jadi memang mikrometer ini spesialis benda-benda kecil dan benda-benda tipis. Nah, ini 15 mm udah mentok. Berapakah skala terkecil dari mikrometer ini dan berapakah ketelitiannya? Kalian masih ingat makna skala nonius ya? Skala paling kecil di skala utama yang masih terbagi lagi sejumlah skala noniusnya. Jadi di sini kita punya skala nonius 0, 5, 10, di mana dari 0 sampai 5 ini ada 5 garis, artinya satu garis mewakili 1, muter sampai 45 dan kembali ke 0. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 50 garis. 50 garis ini bagian dari apa? Bagian dari skala paling kecil dari skala utama. Ini 0 ke 5. Perlu saya ingatkan, membaca alat ukur itu bukan dihafalkan, tetapi dinalar skala-skalanya. Misal ini 0 sampai 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, berarti dari sini ke sini adalah satu skala. Ini satuannya milimeter ya. Artinya dari sini ke sini ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mm dan seterusnya. Nah, antara 0 dengan 1 ternyata ada garis di tengah-tengah ini membagi 2. Artinya ini adalah skala 0,5. Ini 1, 0 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, dan seterusnya. Nah, di mana letak nonius? Ini kan skala terkecilnya nih. Maka dari sini sampai sini, ini sebenarnya ada 50 garis kecil-kecil. Ini juga dari sini sampai sini 50 garis kecil-kecil. Nah, skala terkecilnya adalah dari garis ini ke garis sebelahnya. Itu adalah skala terkecil. Berapa skala terkecilnya? Nilai skala terkecil kita singkat dengan NST ya biasanya. Nilai skala terkecilnya berarti ya ini
logika kita 0,5 mm jarak dari sini sampai sini dibagi ini pembaginya ada 50 skala, maka setengah dibagi 50. Kalau ini nggak enak dihitung ya hilangkan komanya, mundurin, kali 10 jadi 5, kali 10 jadi 500. 5 per 500 1/100 0,01 mm. Nah, ini adalah nilai skala terkecil dari micrometer screw. Paling kecil micrometer screw itu bisa mengukur baik sampai 0,01 mm. Terbayang kecilnya? Ya, ibarat kata jika diameter sehelai rambut itu katakanlah 1 mm, ini berarti sehelai rambut dibelah 100 kali. Nah, 1/100 bagiannya itu masih bisa diukur menggunakan micrometer screw. Sangat kecil ya, sangat tipis. Nah, sehingga micrometer screw ini ketelitiannya sangat baik. Lalu ngomong-ngomong mengenai ketelitian. Ketelitian atau kita biasa sebut sebagai ketidakpastian. Delta X sama dengan ketidakpastian alat ukur, kita biasa gunakan setengah NST ya. Setengah kali nilai skala terkecil. Maka setengah kali 0,01 mili sama dengan 0,005 mm. Ini adalah ketidakpastiannya atau ketelitiannya. Ini mengenai micrometer screw. Sekarang mari kita coba demokan bagaimana cara mengukur. Kita coba baca hasil ukur ya. Dari panjang benda ini. Lihat. Nampak tidak? Kita coba zoom ya. Nah, ini mari kita lihat. Tadi kita punya catatan nilai skala terkecilnya 0,01 mili untuk alat ini ya. Kemudian ketidakpastiannya setengahnya 0,005 mm. Oke, ini simpan. Kita baca skala utama dan skala noniusnya. Skala utamanya kita lihat di ini selubung utamanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 belum nyampe ya. Tapi di bawah ada lebihnya setengah. Maka terbaca 7,5 mm. Nah, masih ada nih lebihan. Berapa ini sisanya? Kita lihat skala noniusnya. Skala nonius yang terbaca adalah garis di skala nonius yang dia lurus dengan sumbu utama pada skala utama ini. Ini nih. Nah, ini dia. Yaitu pas di angka 35. Berapakah 35 ini kita tulis? Ini tentu saja satuannya milimeter ya. Nah, lihat bahwa nilai skala terkecilnya ini setiap garis ini mewakili 0,01. Jadi kalau di 35 ya 0,01 mili kali 35 ya, yaitu 0,35 mm. Skala utamanya tadi 7,5 mm. Tinggal kita jumlahkan, yaitu 7,85 mm. Ini adalah hasil ukur panjang benda tadi. Sehingga kalau kita mau menuliskan lengkap, maka panjangnya adalah 7,85 plus minus ini delta X-nya 0,005
dalam kurung milimeter. 1, 2, 3, 3 angka di belakang koma, maka ini juga kamu buat jadi 3 angka di belakang koma apabila kamu menulis lengkap dengan ketidakpastiannya. Namun jika hanya hasil ukur yang terbaca, maka tulis seadanya, yaitu 2 angka di belakang koma. Ini hasil lengkapnya, ini hasil ukur yang terbaca. Cukup bisa dipahami mengenai micrometers group? Baik, kalau sudah, kita coba satu contoh. Nanti kamu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, misal panjang sebuah benda menunjukkan hasil demikian. Silahkan kamu baca berapakah hasil ukurnya. Jawab di kolom komentar.